Tetapi apa yang terjadi dengan selama Anda menjadi Kemenkumham? Lo Panji Gumilang saja, itu adalah orang yang banyak berjasa membangun pertanian, membangun peternakan, membangun teknik, membangun gedung yang sudah triliunan banyaknya, ditangkap. Itu baru penegakan hukum. Anda tidak bisa, Pak Mahfud, menghindar dari jejak rekam perjalanan pelaksanaan keadilan yang Anda tegakkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Boga Duda Tua ini sekarang itu beralih profesi. Karena sudah beberapa tahun Saifuddin Ibrahim ini kan sebagai penghujat agama Islam, melakukan penistaan terhadap agama Islam. Tapi untuk saat ini Saifuddin Ibrahim mulai berubah. Karena Pak Prabowo menjanjikan kepada Saifuddin Ibrahim, apabila dia nanti menjadi presiden, maka Saifuddin Ibrahim bisa pulang ke negara ini dan dijadikan menteri agama. Dan Saifuddin Ibrahim ini dibayar untuk menyerang paslon 01 yaitu Pak Anies dan paslon 03 yaitu Pak Mahfud MD. Karena yang mereka takuti hanya Pak Anies dan Pak Mahfud MD. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan dengarkan bagaimana ocehan Udin Boga Duda Tua ini selanjutnya. Tetapi apa rekam jejaknya? Begitu banyaknya orang-orang yang minoritas ditangkap oleh kamu, Pak Mahfud. Ditangkap oleh kamu. Hanya gara-gara ngomong agama, hanya gara-gara membicarakan keyakinan. Sensitif memang sensitif. Tetapi apa yang terjadi dengan selama Anda menjadi Kemenkumham? Lo Panji Gumilang saja, itu adalah orang yang banyak berjasa membangun pertanian, membangun peternakan, membangun teknik, membangun gedung yang sudah triliunan banyaknya, ditangkap. Hanya karena mencari uang. Uang zaitun itu ya biarin aja daripada dikorupsi, dimakan sama kamu dengan mencari-cari kesalahan. Kesalahan dana BOS, bantuan ongkos sekolah BOS, nggak tahu saya singkatan BOS itu. Karena saya sudah meninggalkan dunia pendidikan, saya uang di YouTube aja nggak ada, dana BOS-nya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Udin Boga Duda Tua ini. Jadi menurut dia, penangkapan yang dilakukan terhadap Pak Panji Gumilang itu hanya mengada-ngada, dikaitkan dengan dana BOS. Jadi Saifuddin Ibrahim bukan tidak tahu siapa sebenarnya Pak Panji Gumilang ini. Apa sebenarnya sudah dilakukan Pak Panji Gumilang terhadap negeri ini. Dan bagaimana rencana Pak Panji Gumilang menggulingkan NKRI, menggantinya dengan NII. Karena kan si Udin ini adalah anak buah dari Pak Panji Gumilang. Kemudian, di sini Saifuddin Ibrahim kan selalu menghujat agama Islam. Tapi apakah pernah Pak Panji Gumilang ini buka suara terhadap Saifuddin Ibrahim? Si Pak Panji Gumilang kan tidak pernah bersuara, seolah-olah Pak Panji Gumilang pun mendukung Saifuddin Ibrahim ini menghujat agama Islam. Disalahkan di sini kan sekarang ini siapa? Pak Mahfud MD, karena Pak Mahfud MD itu membackingi semua kasus-kasus Pak Panji Gumilang ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini adalah sekarang menjadi orang bayaran dari paslon 02. Bagaimana caranya menjatuhkan Pak Anies dan Pak Mahfud MD. Kita lihat selanjutnya. Kehidupan yang sangat menghina kemanusiaan saya. Saya nggak boleh khutbah lagi, saya akan ditangkap lagi oleh Mahfud MD. Rekam jejak kamu, memang kamu nggak korupsi uang, mungkin. Saya yakin dia ini nggak korupsi kalau Mahfud MD, kementerian dia. Tapi bawahan dia, wakil menterinya, ya korupsi. Korupsi itu bukan banyak, bukan sedikit. Sedikit sudah korupsi. 100-200 ribu nipu, korupsi. Nggak usah ngomong yang gede-gede. Penegakan hukum itu sampai sekecil-kecilnya. Itu baru penegakan hukum. Anda tidak bisa, Pak Mahfud, menghindar dari jejak rekam perjalanan pelaksanaan keadilan yang Anda tegakkan itu. Sebenarnya kalau Saifuddin Ibrahim tidak bisa pulang ke negeri ini, nggak bisa kita salahkan Pak Mahfud MD-nya, nggak bisa kita salahkan pihak polisinya, nggak bisa kita salahkan undang-undang. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim ini menghujat agama Islam, mencaci maki agama Islam. Ada donatur datang ke Saifuddin Ibrahim, dijanjikan kemewahan kepada Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim diterbangkan ke sana, diatur skenarionya. Pertama yang harus diucapkan supaya Muslim Indonesia itu gempar apa?
hapuskan 300 ayat Al-Quran, karena mereka tahu dari 1400 sekian tahun yang lalu Al-Quran begitu diturunkan sampai sekarang ini tidak akan pernah berubah. Jadi kalau ini diucapkan pasti semuanya gempur, pasti semuanya heboh. Diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim dengan cara menghina. Kemudian Saifuddin Ibrahim sekarang kan beralih profesi. Sudah ditinggalkan donaturnya, sudah ditinggalkan oleh istrinya. Saifuddin Ibrahim jadi pemulung untuk mencari perhatian. Sekarang dia beralih profesi apa? Yaitu untuk menjadi timnya 02. Dan Saifuddin Ibrahim ini diatur untuk menyerang tim 01 dan 03. Itu menyerang Pak Anies, menyerang Pak Mahfud. Karena yang mereka takuti hanya Pak Anies dan Pak Mahfud MD. Itu yang mereka takuti. Dan sekarang kita berbicara lagi kalau tentang perjalanan rekam jejak kata Saifuddin Ibrahim. Kita berbicara tentang Pak Prabowo, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana dengan Gibran. Gibran ini anak harap konstitusi, diloloskan. Kalau enggak nanti mereka takutnya kalau menang Pak Anies dan Pak Mahfud MD, Pak Jokowi pun bisa dibongkar semua apa yang dia sudah lakukan. Makanya mereka ini bagaimanapun caranya paslon 01 dan paslon 02 ini harus segera digulingkan. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.